Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'ad, fadilatal muhtaramin, para masyayikh, para ulama, para asatidz, para sesepuh, tokoh masyarakat DKM Masjid Al-Ikhlas, bapak-bapak jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini para jamaah, ya insya Allah kita akan sama-sama mengkaji terkait permasalahan bab sholat, yaitu terkait lupa rukun sholat ya Pak. Jadi rukun sholat yang tidak dilaksanakan tapi penyebabnya apa? Lupa. Ya, sekedar pengingat bahwa dalam sholat itu para jamaah ada 3 ya Pak. Ada rukun sholat yang kalau ditinggalkan dengan sengaja batal, kemarin sudah dibahas. Ada wajib sholat, nanti pembahasannya. Dan ada sunnah sholat para jamaah, kayak haji lah. Nah, rukun sholat itu satu ya niat, karena sholat adalah ibadah. 2 takbiratul ihram ya Pak. 3 baca surah Al-Fatihah atau berdirinya juga ya. Yang keempat adalah ruku dengan tumakninah. Yang kelima adalah i'tidal dengan tumakninah. Yang keenam sujud 2 kali di tiap rakaat dengan tumakninah. Ya Pak. Yang ketujuh yaitu apa? Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan tasyahud akhir. Isinya duduknya ya, bacaan tasyahudnya, terus kemudian sholawat ya para jamaah. Terus terakhir salam Pak. Itu aja sih yang wajib dalam sholat itu. Ya. Dan kemudian ditambah 1 rukun lagi, yaitu tartib. Tidak boleh urutannya dibolak-balik. Seperti itu. Misalnya sholat sujud dulu baru ruku, kan nggak boleh. Seperti itu. Atau sujud dulu terus i'tidal, itu juga nggak boleh. Seperti itu ijma ulama. Nah, yang sekarang kemudian dibahas apabila para jamaah ya, rukun yang tadi disebutkan itu lupa Pak dilaksanakan. Saya kasih contoh misalnya sholat zuhur. Jadi habis baca doa iftitah langsung baca surat misalkan. Ya, seperti itu. Misalnya baca iftitahnya yang hadis riwayat Imam Muslim, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Berarti ada yang ketinggalan, Pak. Mungkin banyak pikiran kali kan seperti itu.
Atau pas di rumah habis dimarahin istrinya barangkali kan seperti dia pusing seperti itu. Jadi Fatihah saja lupa. Atau ada orang sujudnya khusyuk banget Pak. Padahal baru sujud pertama. Minta ini, sholat malam misalnya. Minta ini panjang banget. Habis sujud harusnya duduk di antara dua sujud, tiba-tiba langsung berdiri. Nah, itu kan berarti ada yang ketinggalan Pak. Sujudnya baru satu kali. Nah, itu makna bahwa ittafaqal fuqaha ala anna man taraka ruknan min arkanis sholah sahwan para jamaah. Sahwan itu lupa ya Pak, seperti itu. Maka yajibu alaihi an ya'tiya bihi in amkana tadarukuhu. Sederhananya kalau lupa melaksanakan rukun sholat, tapi belum ini itu Pak, masih memungkinkan melaksanakan rukun tersebut. Makna masih memungkinkan melaksanakan rukun tersebut tuh masih belum sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya. Jadi kalau Fatihah ya belum sampai Fatihah di rakaat berikutnya. Itu makna in amkana tadarukuhu. Seperti itu. Atau kalau duduk di antara dua sujud ya belum duduk lagi. Gambarannya perlu dipraktekin nggak Pak? Jadi yang pertama dulu sebentar. Lihat sini aja ya. Apa-apa. Tadi kan lupa baca Fatihah tuh Pak. Rakaat pertama. Terus sujud. Ruku. Iktidal. Masih lupa aja ini. Seperti itu sujud, duduk, sujud. Nah, kalau sudah berdiri lagi dan baca Fatihah, itu tandanya tidak bisa diulang. Tidak memungkinkan diulang. Kenapa? Karena sudah nyampe Fatihah di rakaat kedua. Baru ingat. Tapi kalau masih sujud begini, oh iya, Fatihahnya lupa. Maka apa yang dilakukan? Balik lagi, Pak. Baca Fatihah ulang. Seperti itu. Jadi imam juga termasuk. Diulang juga semuanya. Seperti itu. Kenapa diulang lagi? Karena ngikuti tartib tadi, urutan sholat. Seperti itu makna in amkana tadarukuhu. Jika memungkinkan untuk melaksanakannya dalam sholat. Memungkinkan untuk diulang. Nah, makna memungkinkan itu para jamaah belum sampai di rukun yang sama di rakaat berikutnya. Seperti itu, Pak. Sehingga wajib diulang. Kalau di bab haji itu yang pernah ninggalin sengaja ya. Yaitu siapa? Aisyah kan. Gara-gara apa? Haid para jamaah. Seperti itu. Sehingga kata Rasul, ya udah lakukan saja semuanya kecuali tawaf. Karena tawaf orang haid tidak mungkin, syarat tawaf itu harus suci. Caranya gimana ya? Diulang. Dilaksanakan tawafnya saja. Karena pelaksanaan tawaf ifadah itu tidak mesti harus berurutan. Maka ditunggu sama Rasulullah. Di sholat sama. Kalau rukun ketinggalan dan itu masih di rakaat yang sama, belum sampai di yang lupa di rakaat berikutnya, maka sepakat seluruh ulama harus diulang. Kenapa? Ada unsur lupa. Seperti itu. Beda dengan wajib para jamaah. Wajib itu ada takbir, sholat id ya Pak. Di mazhab Imam Abu Hanifah. Ada tasyahud awal. Seperti itu. Tasyahud awal itu sepakat 4 mazhab itu wajib sholat. Kalau di mazhab Syafi'i namanya sunnah abad. Itu kalau sudah berdiri seperti itu, karena dia bukan rukun dan belum tasyahud awal,
terus tiba-tiba di subhanallahin sama makmum duduk lagi, itu batal sholatnya Pak, karena dia tidak boleh diulang. Itu ada riwayatnya dari Abdullah bin Buhainah seperti itu. Nah, riwayat Bukhari kalau nggak salah sih, Bukhari Muslim. Atau misalnya sholat id lupa takbir tuh Pak, karena saking semangatnya kali. Jadi habis takbiratul ihram atau di rakaat kedua habis takbir intikal langsung baca surah Al-Fatihah. Di subhanallahin sama makmumnya Pak, karena dia bukan rukun sholat, balik lagi batal sholatnya. Itu sepakat seluruh ulama, karena dia bukan rukun sholat. Yang boleh satu-satunya balik lagi itu ketika yang dilupakan rukun sholat. Termasuk lupa tasyahud akhir karena sudah rakaat keempat naik aja kan, seperti itu. Makmumnya subhanallah karena mau rakaat kelima kan. Itu makmumnya wajib wajib ngingetin. Kalau imamnya nggak turun, wajib misahin diri karena imamnya sudah 5 rakaat, sholatnya batal. Tidak boleh diikuti. Seperti itu. Nah, setelah salam baru dicolek tuh kan Pak. Imam, kamu sholat duhurnya 5 rakaat, enggak 4 ya. Jadinya debat enggak jelas tuh kan, seperti itu. Tapi turunnya wajib. Seperti itu para jamaah ya. Jadi kalau belum lewat gara-gara lupa ya Pak, belum lewat rukun yang sama di rakaat berikutnya, statusnya apa? Yajibu alaihi an ya'tiya bihi, wajib baginya melaksanakan rukun tersebut. Wajib melaksanakan itu wajib balik lagi. Seperti itu di rukun yang sama. Hitungannya in amkana tadarukuhu, tafsiran di beberapa keterangan kitab lain itu apa? Belum sampai rakaat yang berikutnya di rukun yang sama. Seperti itu. Maka kalimat berikutnya fa illam yumkin tadarukuhu. Kalau sudah ngelewati gimana? Misalnya yang tadi sudah baca surah Al-Fatihah di rakaat kedua. Kalau sudah baca Al-Fatihah balik laginya gimana Pak? Seperti itu. Makanya tidak ada syariat balik lagi. Ya. Cuman ada 2 perbedaan pendapat ulama. Satu mazhab Abu Hanifah sholatnya batal. Ya, kenapa sholatnya batal? Karena hadisnya ya Pak, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah ya, sholat seseorang. Nah kalau di mazhab Abu Hanifah bukan rakaat ini Pak, tapi maknanya sholat. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ada 1 rakaat yang nggak ada Fatihahnya. Nah Fatihah itu hanya penyebutan aja para jamaah. Kalau dalam ilmu usul itu zikrul khas wa urida bihil am. Ya, seperti itu. Penyebutannya Al-Fatihah khusus, tapi maknanya umum seluruh rukun. Itu tuh banyak para jamaah dalam hadis-hadis Pak. Seperti itu misalnya di ayat Quran juga misalnya terkait khomer ya. Yang haram itu kan kalau di Quran cuman khomer. Innamal khomru wal maisiru wal ansobu rijsun min amalis syaiton. Ya, seperti itu. Atau hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hin. Bukannya. Innamal khomru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amalis syaiton. Fajtanibuh la'allakum tuflihun. Nah, khomer itu apa definisi bahasanya para jamaah? Perasan anggur
yang difermentase sehingga mengandung kadar alkohol dan memabukkan, dan itu yang paling memabukkan di antara yang lain. Sehingga yang tersebut khamr, tapi maknanya apa? Umum seluruh minuman yang memabukkan. Kalau isinya asalnya buah-buahan lain, namanya nabidh. Tapi kalau sumbernya bukan buah-buahan, kadang ada orang mabuk-mabukan itu ya Pak, di berita itu pakai autan, pakai ya macam-macam lah seperti itu. Nah, itu namanya muskir. Seperti itu. Tapi baik muskir, baik nabidh, baik khamr, walaupun dalam Al-Quran yang diharamkan khamr, tapi seluruhnya haram. Nah, di sini sama tuh Pak, yang disebutkan Al-Fatihah. Tapi maknanya apa? Seluruh rukun. Ya, jadi tidak sah rukun sholat seseorang yang dalam satu rakaat saja ada rukun ketinggalan. Seperti itu versinya mazhab Imam Abu Hanifah. Seperti itu. Nah, mazhab jumhur, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang batal rokaatnya aja Pak. Seperti itu. Ini penting kalau tidak pakai mazhab Abu Hanifah ya Pak. Kalau pakai mazhab Abu Hanifah kan batal. Tinggal ngomong ke makmumnya, makmum batal, ganti kan, seperti itu. Kalau jadi imam. Karena kalau sholat duhur nggak baca Fatihah kan makmumnya nggak ngerti Pak. Seperti itu. Taunya imamnya benar karena baca Fatihahnya sir di situ. Ya. Nah, kalau versi mazhab jumhur para jamaah yang batal rokaatnya Pak. Makanya ini saya terjemahkan tidak sah rokaat sholat seseorang. Jadi yang tidak sah apa? Rokaatnya saja. Dan rokaat maknanya, kata sholat maknanya rokaat itu ada banyak hadis. Kita juga pernah belajar. Di antaranya di bab sholat masbuk pernah dibahas di sini. Itu hadisnya man adroka rokatan faqad adrokatis sholah. Kata sholat itu maknanya rokaat. Kalau ketemu ruku imam maka rokaatnya dihitung. Seperti itu di bab makmum masbuk. Sehingga maknanya walaupun Arabnya maknanya la sholata, seperti itu. Tapi apa maknanya la rok'ata, tidak sah rokaat seseorang. Ada hadis Pak, Hasan hadisnya. Orang menyebutnya sholat sunnah awabin. Seperti itu, habis maghrib 6 rakaat. Itu hadisnya apa? Man sholla salasa ruku'an. Seperti itu, kalau nggak ngaji bisa parah itu maknanya. Karena kalau diterjemahkan biasa, siapa yang sholat 3 kali ruku. Padahal makna 3 kali ruku itu 3 kali apa? Sholat. 2 rakaat sholat, 2 rakaat sholat, 2 rakaat sholat. Seperti itu, maka diampuni dosanya di masa lalu. Kemudian terkenal dengan sholat sunnah awabin, sehabis maghrib 6 rakaat. Seperti itu. Itu riwayatnya Hasan. Tapi ada lagi riwayat lain, sholat awabin itu sholat duha. Ya macam-macam lah para jamaah. Seperti itu. Nah baik. Kesimpulannya bahwa versi jumhur ulama la sholata itu maknanya tidak sah rokaat sholat. Sehingga yang batal apa Pak? Rokaatnya saja. Berarti kalau yang batal rokaatnya ya Pak, terus tadi tidak surah Al-Fatihah dan sekarang sudah di Al-Fatihah yang kedua. Ini rokaat keberapa nih? Rokaat keberapa Pak? 1 betul. Kalau rokaat ke-1 ada tasyahud awalnya enggak? Enggak ada.
Seperti itu. Sehingga jadi gimana? Ya ruku, iktidal, seperti itu. Terus sujud ya. Duduk, sujud lagi, terus berdiri lagi. Gitu, Pak. Ini baru rakaat keduanya. Itu kalau posisinya apa? Posisinya imam. Kalau posisinya makmum, ada banyak mazhab yang mewajibkan makmum baca surat Al-Fatihah. Apa tuh Pak? Ketika sholat sir, zuhur, asar, maghrib di rakaat ketiga, isya di rakaat 3 dan 4. Itu kan bacaannya sir, pelan. Ya. Itu 3 mazhab menyebutkan makmum wajib baca surat Al-Fatihah, kecuali mazhab Abu Hanifah. Nah, lupanya gimana? Ngelamun. Ya tadi banyak pikiran tuh. Tiba-tiba nyadar imamnya apa? Ruku. Ini contoh gambaran saja. Seperti itu. Padahal dia punya kewajiban apa? Baca Al-Fatihah. Kan sholatnya sholat sir, bukan sholat jahar. Kalau sholat jahar di mazhab Hambali kewajibannya dengerin bacaan imam. Tapi kalau sholat sir, baik Hambali atau Maliki, tetap wajib baca Fatihahnya. Seperti itu. Jadi enak-enak gini, ngayal jadi orang kaya, ya Pak. Mobilnya bagus, seperti itu. Istrinya 4, ya Pak. Nah, tiba-tiba imamnya apa? Ruku. Waduh, belum baca Fatihah. Apa yang dilakukan? Ikut ruku, Pak. Itu namanya lupa. Nanti setelah salam baru naik lagi. Nambahin berapa? 1. Bukan boleh, harus gitu, Pak. Kalau misalkan diam saja ikut ruku, ikut salam, tidak sah sholatnya. Seperti itu. Kenapa? Ada rukun yang ditinggalkan karena lupa, tapi tidak dilaksanakan. Berarti rokaatnya kurang 1. Kalau versi mazhab Abu Hanifah, bukan rokaatnya yang kurang 1, sholatnya yang tidak sah. Itu kalau apa Pak? Kalau ngelamun. Ada lagi yang problemnya imamnya terlalu cepat, bukan lupa. Jadi baru Ar-Rahmanir Rahim sudah ruku, itu kan. Padahal punya kewajiban baca surat Al-Fatihah. Seperti itu. Kalau dikategorikan lupa enggak, hadir hatinya. Bukti hadir apa? Baca. Maka ya, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seperti itu, tapi saya tahunya hanya di mazhab Syafi'i Pak, kalau yang ini seperti itu. Ketika semacam itu, si makmum baca Fatihah sampai selesai, terus kemudian apa? Nyusul imam, ruku, sujud, iktidal, sujud sampai selesai. Itu di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang tadi yang imamnya terlalu cepat. Seperti itu. Kenapa di mazhab Syafi'i Fatihahnya wajib diselesaikan? Karena bukan lupa penyebabnya, enggak ngelamun dia. Imamnya saja yang terlalu cepat. Dan itu banyak para jamaah. Banyak tuh gini ya Pak. Sholat duhur, kadang kan kita sholat duhur nggak harus di masjid, maksudnya pulang dari mana atau habis kerja, tiba-tiba ada orang ya ikut aja walaupun di masjid berjamaah tuh. Ternyata baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imamnya langsung ruku, cepet tuh. Padahal di sholat sir itu makmum punya kewajiban baca surat
Al-Fatihah. Nah, yang mewajibkan makmum wajib baca surah Al-Fatihah, Pak, itu 3 mazhab semuanya dalam bacaan sir. Kalau jahar kan baru beda-beda tuh hukumnya. Seperti itu. Sebab nggak ada alasan. Oh, kenapa nggak baca surah Al-Fatihah? Dengerin imam, nggak kedengaran imamnya. Seperti itu. Karena bacaannya sir di situ. Ya, jadi beda kasus para jamaah antara apa? Antara yang lamun lupa dengan yang imamnya terlalu cepat. Seperti itu. Baik, kembali lagi ya para jamaah. Jadi jumhur ulama ya berpendapat apa? Hanya rokaatnya saja yang tidak dianggap, tapi tidak perlu balik seperti itu karena sudah melewati 1 rokaat di gerakan yang di rukun yang sama. Sehingga kalau maksain balik kacau tuh Pak, malah kan rokaat keduanya benar, yang enggak benar cuman rokaat pertamanya. Seperti itu, sehingga jumhur itu ya sudah jadikan saja rokaat keduanya rokaat pertama. Itu makna ya bahwa tulgho ar-rok'ah allati turika minha ar-ruknu faqat. Jadi rukun yang ditinggalkan di rokaat tersebut, rokaatnya dianggap tidak sah. Seperti itu para jamaah ya. Nah, selanjutnya balik lagi di kesepakatan Pak. Mau madhab Abu Hanifah, mau madhab Imam. Kan tadinya kan khilafiyah tuh. Khilafiyah tuh kalau sudah melewati Imam Abu Hanifah batal sholatnya, jumhur batal rokaatnya. Cuman ada 2 rukun yang kalau lupa dilaksanakan, maka sepakat seluruh ulama batal, harus diulang dari awal. Yaitu apa? Niat sholat sama takbiratul ihram. Seperti itu. Kenapa niat sholat? Ya. Karena niat sholat itu, rukun sholat itu ibadah Pak. Dan niat itu dalam syariah Islam cuman punya 2 makna. Ya. 1, yaitu makna al-azmu. Yang kedua makna al-qasdu. Sehingga kalau dalam sholat itu para jamaah niat sholat itu saat sebelum sholat Pak. Sama apa? Ketika takbiratul ihram. Itu niat tuh. Dihadirkan dalam hati. Seperti itu. Sehingga kemudian kalau yang al-azmu maknanya, azam, tekad yang kuat ya. Itu sebelum sholat tuh diam dulu gini Pak. Untuk menghadirkan saya niat sholat maghrib. Di dalam hatinya. Seperti itu. Nah, yang kedua makna al-qasdu, biasanya takbirnya agak beda. Allahu Akbar. Kenapa agak panjang dikit bukan Allahu Akbar? Karena untuk menghadirkan ini jenis sholat apa. Seperti itu. Tapi kan dari rumah sudah niat mau sholat maghrib seperti itu. Dari rumah niatnya sholat maghrib, nyampe sini sholatnya tahiyatul masjid. Sholat maghrib bukan Pak? Bukan. Makanya yang dari rumah itu dalam syariah Islam namanya ham. Dalam hadis itu riwayat Imam Muslim di Riyadhus Shalihin juga ada. Man hamma hasanatan falam ya'malha falahu hasanatun wahidah. Siapa yang punya ham, rencana melaksanakan kebaikan terus nggak jadi, dia sudah dapat berapa? 1 pahala. Itu bukan niat, itu ham.
Seperti itu. Nah, lupa niat tuh karena ngelamun. Allahu Akbar. Qiyamu Ramadan tuh Pak, sholat tarawih kalau udah sana-sana kan kadang sambil ngantuk, sambil apa, seperti itu. Atau orang buru-buru Pak. Harusnya orang buru-buru itu kan kalau niat langsung tek. Allahu Akbar. Hadir dulu. Atau langsung tuh Pak. Allahu Akbar. Itu hadir namanya niatnya. Tapi kalau ada orang lari kayak gini, Allahu Akbar. Kapan niatnya? Seperti itu. Sadar-sadar sudah sedakep. Nah, kalau sudah sedakep takbiratul ihramnya tanpa niat, takbiratul ihramnya batal. Karena takbiratul ihramnya belum ada niat sholat. Di situ itu yang pertama. Kalau takbiratul ihramnya batal, maka takbiratul ihramnya diulang lagi. Berarti mulai dari apa tuh Pak? Kalau takbiratul ihramnya diulang mulai dari kapan? Dari awal. Karena dalam hadis para jamaah, pembuka sholat itu apa? Takbir. Penutup sholat, salam. Berarti tandanya sholatnya belum dibuka. Seperti itu. Takbiratul ihram kasusnya sama. Takbiratul ihram itu kan bacaan Allahu Akbar, bukan ngangkat tangan Pak. Kalau ngangkat tangan itu raf'ul yadaini. Ya sudah ya dibahas agak ini kan. Masa misalnya Idul Fitri, Pak mau kemana? Mau takbiran, terus gini-gini Pak. Ya bukan takbiran kalau kayak gini, ini namanya ngangkat tangan. Takbiran itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngucapin takbir. Sehingga kayak ini, maaf ya Pak kalau salah kata. Ada orang tuh ngapain sholawatan gitu. Sholawat itu apa sih? Doain Rasul. Itu namanya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya, iza zukiro ismi fal yusolli alayya. Kalau disebutkan namaku, bacakan sholawat untukku. Itu doain Rasul. Bilangnya mau sholawatan, isinya nyanyian. Itu bukan sholawatan itu Pak, walaupun bahasa Arab. Tapi apa? Nyanyian. Di masjid lagi kan, ya nggak apa-apa sih. Seperti itu. Cuman jangan ngaku-ngaku apa? Sholawatan, karena nggak ada sholawatnya. Ya kalau zaman sekarang itu kan asal, ya tidak semuanya ya Pak, asal Arab dikit terus dianggap apa? Sholawatan. Padahal nasyid itu bukan sholawat. Nasyid itu nyanyian. Seperti itu. Baik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi takbir itu ucapan Allahu Akbar. Nah dianya Pak, karena lupa, banyak pikiran, jadi cuman gini. Oh iya belum takbir. Ya takbir kan seperti itu. Berarti lupa takbir. Kalau diulang takbir lagi berarti sholatnya dimulai dari awal lagi, sehingga ada dua rukun yang kalau lupa dilaksanakan sholatnya batal. Ya, kenapa? Karena pengulangannya dari awal sholat. Baik para jamaah, selanjutnya ragu bilangan rakaat sholat ya Pak. Atau dari sini ada yang perlu ditanyain dulu nggak Pak? Lanjut saja. Ragu bilangan rakaat salat. 2 atau 3, 1 atau 2. Seperti itu. Nah, di sini ada 2 mazhab para jamaah. Yang pertama mazhab Imam Abu Hanifah ya Pak. Di mazhab Imam Abu Hanifah,
Kalau orang ragu-ragu rakaat sholat dan itu terjadi pertama kali ya Pak, seperti itu, maka apa? Sholatnya batal, diulang. Seperti itu. Itu versi madhab. Ini cerita madhab Abu Hanifah dulu nih. Nah, kenapa diulang para jamaah? Karena ngikut fatwanya Ibnu Umar, Pak. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Saibah, ya Pak. Itu Ibnu Umar pernah ditanya orang bingung, ini berapa rakaat? Kata sahabat Ibnu Umar, yu'idu hatta yahfad. Wah, baru pertama kali ini, udah batalin aja. Ya, seperti itu. Alasannya kenapa? Dulu kita pernah belajar Pak, namanya bab khusyuk dalam sholat. Jadi ada riwayat hadis ya, yang Rasul mengatakan kita ini dapat pahala sesuai kadar kekhusyuannya. Kalau nggak khusyuk itu nggak ada pahalanya, cuma sah saja. Seperti itu. Pertanyaannya, kalau ada orang ragu-ragu itu lagi khusyuk apa lagi nggak khusyuk Pak? Ngeblank, berarti nggak khusyuk, banyak pikiran itu. Ngelamun. Sehingga kata Ibnu Umar tuh, kamu daripada baru pertama kali udah batalin saja. Seperti itu. Biar nanti jadi pelajaran di rakaat kedua, di sholat yang diulang itu lebih konsentrasi. Seperti itu. Itu diambil sama mazhab Imam Abu Hanifah. Ternyata para jamaah ya, sudah diulang lagi, lupa lagi Pak. Gimana ini orang ini? Seperti itu. Jadi lupanya tuh berulang-ulang. Seperti itu. Maka kata Imam Abu Hanifah, ya para jamaah, dilihat dia punya pendapat atau enggak punya pendapat. Ya, punya pendapat tuh punya apa tuh Pak? Argumen tuh. Seperti itu. Misalnya ini terjadi pada diri saya ya para jamaah. Jadi saya ini sholat zuhur Pak. Bersama para ya pengajar-pengajar yang lain lah. Dan juga mahasiswa. Seperti itu. Imamnya kawan saya. Di masjid ada beberapa. Seperti itu. Saya sholat zuhur itu. Saya baca Fatihah, terus baca surah Al-Kafirun. Habis baca surah Al-Kafirun, baca surah An-Nasr. Karena imamnya belum ruku. Nah, ketika imamnya ruku, saya ruku. Rakaat kedua, saya baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, saya baca surah Al-Ikhlas, Pak. Karena belum ruku, saya tambah Al-Falaq. Ya, karena yang penting kan nggak nyungsang bacaannya. Seperti itu. Imamnya ruku, saya ikut ruku. Rakaat ketiga habis Fatihah, imamnya belum ruku, saya tunggu diem tuh. Habis itu saya lupa Pak. Ini ketiga apa keempat ya kayak gitu. Sayanya yang lupa. Imamnya tasyahud. Berarti saya duga berapa tuh Pak? Keempat, nggak mungkin kan kedua. Orang saya udah punya bukti 3. Jadi tadi itu sudah naik belum ya kayak gitu. Apa baru rakaat ketiga? Karena imamnya tasyahud, berarti kan saya punya dalil tuh. Dalilnya apa? Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, rakaat ketiga saya diam nunggu imam sambil nunggu ruku. Itu kuat tuh di pikiran saya, nggak lupa saya. Lupanya apa sudah naik lagi apa belum? Karena lihat imamnya tasyahud, berarti saya duga tasyahud akhir Pak. Seperti itu. Ternyata keyakinan imamnya tasyahud awal. Berarti imamnya salah kan? Kenapa imamnya yakin salah? Saya punya bukti Pak. Baca Al-Kafirun, baca Al-Ikhlas, diam sejenak nunggu ruku. Itu tuh bukan keyakinan, itu tuh bukti, argumen. Kalau keyakinan tuh dipikir-pikir nggak nemu tuh Pak. Berapa, seperti itu. 2 atau 3 semacam itu. Nah saya
Ini bab keyakinan ya, lain lagi. Kalau tadi bab pendapat tuh, seperti itu. Misalnya nih para jamaah, saya sudah wudu yakin, seperti itu. Tapi saya ragu-ragu Pak, udah batal belum wudu saya? Berarti aslinya saya punya wudu belum tuh? Saya sudah wudu apa belum saya? Sudah, berarti yang diyakini saya punya, yang diragukan apa? Batalnya. Sekarang saya ragu Pak, ini kedua apa sudah ketiga? Berarti rakaat keberapa yang diragukan Pak? Ketiganya. Sehingga kalau pakai argumen tuh orang harus mikir apa buktinya untuk mendapatkan kebenaran. Tapi kalau keyakinan itu kayak 1 ditambah 1 sama dengan 2, nggak usah banyak mikir. 2 apa 3, berarti jawabnya apa? 2 Pak, kan yang diragukan dibuang. Maaf ya Pak, nggak apa-apa. Nah, saya ulang biar ini. Kalau orang ragu-ragu 2 apa 3, yang diragukan 3, yang diyakini 2, kan seperti itu. Nah, kata Rasul tuh yang diragukan buang jauh-jauh. Berarti yang dibuang jauh-jauh apa? Ketiganya. Ambil yang 2 diyakini. Sehingga kalau orang mau ngambil keyakinan itu enggak butuh bukti. Saya udah yakin betul, udah lewat apa ini rakaat kedua, yang saya ragu udah ketiga belum, kan kayak gitu. Maka nggak usah banyak mikir, langsung saja 2 apa 3, 2, 1 apa 2, 1, 3 apa 4, 3, seperti itu. Nah, cara keyakinan itu untuk tobat sebenarnya sih, biar tidak banyak pikiran-pikiran yang di luar sholat. Jadi khusyuk tuh, ragu 2 apa 3, udah 2 saja. Coba cariin buktinya, nggak usah 2 saja. Itu namanya jalur keyakinan, sehingga fokus pada sholatnya. Kata Imam Abu Hanifah, kalau ada bukti dikit-dikit mah cari aja dulu buktinya. Jangan langsung apa? Keyakinan. Itu versinya mazhab Abu Hanifah. Sehingga yang dipakai di mazhab Abu Hanifah Pak, itu hadis Bukhari Muslim riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kalau ragu sholat itu jangan ambil yang yakin, karena punya apa? Bukti. Sama Rasul disuruh apa? Cari benernya gimana. Karena benernya kalau 2 atau 3, nggak harus 2 benernya, bisa 3. Apa buktinya bener 3? Seperti itu. Kayak tadi kan imam saya yakinnya berapa? 2. Saya punya bukti sudah 3. Karena yang saya ragukan rakaat keempatnya. Seperti itu. Sehingga kemudian setelah imamnya bangkit lagi, oh berarti ini imamnya salah. Sehingga pas mau selesai itu ya Pak, sayanya kan tasyahud akhir, imamnya berdiri karena yakinnya baru rakaat ketiga. Cuman para jamaah ada yang saya bingung Pak, itu yang lainnya ikut berdiri. Kata saya, pantesan gak ada yang subhanallah dalam hati. Sebenarnya sholatnya udah macam-macam itu kan. Nah, cuman yang bingung, kok bisa lupa berjamaah sebanyak itu tuh. Bukan lupa sholat berjamaah Pak, orang banyak gitu lupa semuanya. Itu dahsyat iblis itu kan, berarti godanya. Itu kan rombongan banyak itu. Imam tasyahud awal, mereka ikut tasyahud awal. Yang saya duga tasyahud akhir tuh Pak. Imam di rakaat terakhir bangkit lagi, seluruhnya bangkit lagi tuh, kecuali saya. Berarti kan ngelamun berjamaah itu, seperti itu. Nah, apa buktinya ngelamun berjamaah? Saya tasyahud akhir tuh subhanallah, imamnya turun, berarti ragu kan dia. Di subhanallahin saya tuh imamnya turun Pak, tasyahud akhir. Yang lainnya ikut turun, itu namanya ngelamun berjamaah itu kan. Bisa seperti itu. Nah baik, sehingga para jamaah ya kata Rasul tuh udah jangan pakai keyakinan dulu.
Seperti itu. Teliti dulu, siapa tahu rokaat yang diragukan itu benar. Itu bahasanya falyataharro aswab. Maka hendaklah kalian meneliti benernya yang mana. Seperti itu. Kalau tidak punya bukti, baru pakai hadis riwayat Imam Muslim, para jamaah. Seperti itu. Iza syakka ahadukum fi sholati, kalau kalian ragu dalam sholatnya, nggak tahu tuh 2 atau 3, kata Rasul, caranya gampang, nggak usah banyak pikiran. Yang diragukan dibuang, yang dipakai, yang diyakini, dan itu rokaat yang kecil. Seperti itu. Di mazhab Imam Abu Hanifah, hadis ini Pak dipakai gara-gara apa? Gara-gara tidak punya bukti. Kalau punya bukti, yang dipakai yang punya bukti. Sedikit lagi, boleh? Sedikit lagi. Nah, kalau madhab jumhur, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, nggak perlu ulang sholat, Pak. Nggak perlu neliti. Langsung pakai apa? Keyakinan. Seperti itu. Kenapa nggak perlu ngulang sholat? Sholatnya udah bener kok, dibatalin. Kenapa nggak perlu meneliti? Nah ini izin ya Pak. Yang meneliti itu sujud sahwinya kapan? Setelah salam Pak. 3 mazhab itu sujud sahwinya sebelum salam. Sehingga hadis ini biar Bukhari Muslim, tapi dianggap isinya bermasalah. Hadis yang sanadnya sahih isinya bermasalah tuh banyak Pak. Mereka tidak mendoifkan hadisnya, tapi mempermasalahkan apa? Isinya. Saya kasih contoh satu saja biar nggak panjang. Ada hadis, innal mayyit la yu'adzab bibukai ahli. Mayit itu kalau keluarganya nangis, mayitnya di apa? Disiksa. Itu kata para ulama Pak. Ini namanya syariah aneh. Mayitnya protes Pak. Ya Allah, dia yang nangis kok saya yang disiksa. Seperti itu. Kalau engkau kasih kesempatan, ya Allah, ini jalan pikirannya aja Pak. Bangkitkan saya lagi, terus ngomong, keluarga jangan pada nangis ya, saya yang digebukin gitu kan Pak. Aneh aja, masa yang nangis keluarganya, yang digebukin siapa? Mayitnya nggak punya andil apa-apa, wasiat enggak, apa enggak, meninggal aja. Seperti itu. Sehingga hadis ini kata para ulama bertentangan dengan ayat Quran wala taziru waziratu wizra ukhra. Sahih enggak hadisnya? Sahih, tapi tidak dipakai. Nah, bab sujud sahwi hadis ini, sholat itu penutupnya apa Pak? Kalau udah salam kentut, boleh enggak? Terus ngapain masih sujud lagi? Udah selesai kok. Udah salam. Kalau ada kewajiban sujud lagi kan berarti sholatnya kurang. Kalau sholatnya kurang harusnya misalnya dikodok sujud sahwinya. Sujud sahwi lagi, salam lagi. Biar tidak definisi sholat penutupnya sujud sahwi. Kan kata Rasul penutupnya apa? Salam, bukan sujud sahwi. Maka letakkanlah sujud sahwi sebelum, tapi redaksinya apa? Salam dulu baru sujud sahwi. Maka di jumhur ini nggak dipakai. Fatwanya Ibnu Umar nggak dipakai. Yang dipakai apa? Yang keyakinan itu Pak. Jadi kamu ragu-ragu, udah nggak usah mikirin macam-macam, nggak usah mikirin bukti, nggak usah batalin sholat, tinggal ambil keyakinan. Keyakinan itu rokaat yang paling sedikit. Ini dibuktikan di hadis riwayat At-Tirmizi ya, dari Abdurrahman bin Auf. Kalau kalian lalai, ragu-ragu tuh 1 apa 2, maka tetapkan 1. Ragu-ragu lagi nggak tahu 2 apa 3, tetapkan 2.
3 atau 4 tetapkan 3. Lalu sujud, habis itu apa? Salam. Sehingga orang tuh dalam sholat, dia kan lupa. Kenapa para jamaah? Banyak pikiran. Tobatnya bukan nambah pikiran, mikirin benernya. Tapi tobatnya apa? Dibuang jauh-jauh keraguannya. Udah fokuslah pada sholatnya. Yang sebelum-sebelumnya kalau nggak ada pahalanya gara-gara banyak pikiran, ya minimal masih ada jeda untuk apa? Dapat pahala, walaupun tidak utuh. Seperti itu, sehingga kemudian para jamaah menurut jumhur tidak ada pembatalan sholat, tidak ada meneliti sholat. Yang ada ragu-ragu, ya kayak 1 ditambah 1 2. Udah berapa nih? 2 atau 3? 3. Nah, ilmu kayak gini terakhir para jamaah baik dipraktekin pada orang yang was-was, Pak. Ada orang tuh sholatnya was-was, kayak buang angin, kayak kentut, kayak gitu tuh. Rasul ngajarinnya gitu, enggak kentut. Seperti itu. Tapi kayak, denger gak suaranya? Enggak. Kecium gak baunya? Enggak. Gitu aja tuh, nyantai caranya seperti itu. Nah, orang was-was tuh gini para jamaah. Ya, orang was-was tuh ya, Allahu Akbar, kayak batal, Allahu Akbar. Itu orang was-was tuh, Pak. Saya pernah dapat pertanyaan, imam saya was-was, kata saya jangan jadi imam. Imamnya sudah gini, Pak, Allahu Akbar. Makmumnya kan udah Allahu Akbar, tiba-tiba imamnya batalin, Allahu Akbar lagi, bingung makmumnya kan. Seperti karena imamnya was-was. Kata dia, cuman imamnya Pak Ketua DKM tadi, bingung kan jadi seperti itu. Oh, ya kata saya, ya sabar nunggu pemilihan DKM baru kayak gitu. Terus dijawab lagi, Pak, itu ketua DKM-nya seumur hidup, soalnya wakafnya engkong ya katanya. Waduh, kata saya, gimana kalau kayak gini? Nah, balik lagi, jadi para jamaah ya, kalau ada orang Allahu Akbar kayak batal, sah. Itu prinsipnya tuh harus dipaksa gitu. Jangan terlalu banyak ragu, buang keraguannya. Nanti lama kelamaan keyakinannya muncul. Soalnya itu iblis, Pak, yang godain kayak gitu, nggak sah. Sehingga hidupnya penuh ragu-ragu. Nah, ini tambahan sedikit dari saya para jamaah ya. Kalau nyetir mobil kecelakaan penyebabnya apa, Pak? Nyalip. Ragu-ragu. Nyalip enggak gitu kan. Seperti itu. Betul enggak, Pak? Makanya ya saya ketika belajar nyetir mobil tuh pokoknya jangan ragu-ragu, Pak, kayak gitu. Kalau mau nyalip aja. Seperti itu. Jangan sudah nyalip kayaknya enggak, mundur lagi, itu bahaya. Sehingga dalam hadis tuh yang ragu-ragu harus dibuang jauh. Hidup itu harus yakin. Seperti itu. Nah, pelajarannya ketika sholat ragu-ragu, dibuang apa? Ragu-ragunya. Tapi kayaknya 3, enggak 2. Kayaknya 3, dalam hatinya coba saya tanya, enggak 2. Udah jalan aja. Itu namanya ngambil keyakinan. Nah, kalau misalkan ternyata, kalau 3 gimana? Kata Allahnya sah, saya nggak dengerin kata kamu iblis. Kan kayak gitu, Pak. Dari mana kata Allahnya sah? Dari Rasulullah. Kata Rasul, ragu-ragunya dibuang. Ambil keyakinan. Kalau disahin Rasulullah kan berarti sholatnya salah atau bener lah, seperti itu. Walaupun aslinya benernya 3 misalnya. Tapi karena 2 atau 3 ambil 2, walaupun salah, asal dibenerin Allah, maka mending salah disahin Allah daripada benar tapi nggak diterima, semacam itu. Itu prinsipnya lah, semacam itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadan ya Allah wa iyyakum jami'at. Terima kasih ya para jamaah. Mohon maaf
atas waktu yang sudah diambil panjang ya Pak. Juga mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.